lagi guys di channel saya Golgi Saputra. Ya ini saya masih bisa dikatakan nih ya, kondisinya tuh hujan ya. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi. Tadi nyalain aplikasi dari jam 10 dan belum dapetin order, jadi saya offin dulu aja. Saya ngonten nih gitu guys ya. Kalau suaranya kekecilan maaf guys, karena belum punya alat yang memadai, belum ada mic gitu. Ini pakai seadanya banget, jadi kalau noise saya mohon maaf nih gitu. Masih bahas mengenai gig ekonomi, atau ya bisa dibilang kalau bahasa kasar itu kerja serabutan, kerja fleksibel bahasa kerennya. Bahasa lebih kerennya lagi itu sistem kemitraan online. Ini saya ngambil dari sumber blog saya sendiri ya, saya disclaimer dulu gitu. Jadi kalau teman-teman mau baca, kunjungin aja blog saya gitu. Sistem kemitraan online terpadu. Di sini teman-teman bisa baca tuh bagaimana awal mulanya gitu, kronologinya tuh dari tahun 94 sampai 2005 gitu. Munculnya platform yang bisa dibilang membuka istilahnya tuh affiliate marketing gitu, dari Amazon tuh ya, affiliate marketing dan Amazon asosiasi gitu. Kalau teman-teman tahu yang sering menggunakan aplikasi digital atau dunia online pasti tahu dong tentang apa itu Amazon ya. Di situ tuh mulai titik awalnya tuh bagaimana freelance itu ada gitu. Ini saya hamparkan juga ya sumber-sumbernya ya gitu. Nah, dari platform itu muncul, jadi mengubah dari kita yang mungkin patokannya kerja itu harus 9 to 5 gitu, atau 8 jam, atau kerja tetap gitu kan ya gitu. Jadi ketika dunia internet itu semakin berkembang, maka orang yang bisa dibilang, saya bilang, punya pendanaan yang cukup mapan kuat, dia bikin platform gitu kan ya, dia ngerti IT, bahasa gampangnya nih, jadi dia bisa jual barang. Kalau dulu kan mungkin teman-teman yang udah lama, mungkin di era Google awal, YouTube awal, era sosial media kayak dulu Friendster, Facebook gitu kan, itu kan belum kayak sekarang tuh bisa jual beli gitu kan. Ini sepengetahuan saya aja ya gitu. Nah, adanya Amazon dan affiliate marketing itu tuh dia buka tuh tentang bagaimana menjual produk fisik dulu, belum produk digital kayak tools, software, hardware gitu. Software bukan hardware deh, software gitu belum gitu. Mungkin dulu masih ada yang ngalamin beli install software itu pakai CD atau disket ya gitu. Lalu jual produknya fisiknya ke dunia digital gitu. Nah, mereka tuh awal-awal tuh membuka jalan layanan kayak gitu, bahkan jual jasa keahlian gitu, keahlian benerin komputer, menginstal ulang segala macam gitu. Ini juga saya hamparkan kajian teorinya teman-teman gitu. Sekali lagi maaf nih kalau noise ya. Selain itu, nah ini yang menarik nih, saya silakan cross check kalau salah, bisa dikoreksi gitu. Ketara banget ya, maksudnya sebegitunya dikatakan di blog saya itu platform kapitalis gitu ya. Semuanya basis data gitu, jadi aktivitas kita di dunia online itu adalah bahan bakar utamanya. Tentang cara kita nyari informasi, ngetik kata apa itu ojek online gitu, di mana makanan terdekat gitu,
Itu tuh bahan bakar utamanya itu gitu. Nanti dijadiin kajian, diteliti untuk dibuat aplikasi kah, website kah gitu. Seiring berjalannya waktu gitu kan ya, mulai muncul tuh gig ekonomi. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri utamanya nih, fleksibel, ketidakpastian pasti tuh ya. Emang nggak ada jaminan pendapatan tetap, beda sama karyawan atau buruh, teman-teman buruh atau ASN gitu kan. Dan upahnya gimana ya, dibayar per tugas kan, dihitung berdasarkan proyek atau tugas kan, bukan jam kerja standar. Karena kan kayak kita nih, misalkan teman-teman yang Shopee Food, Gojek, driver online gitu atau apapun kan, nyalain aplikasi, matiin aplikasi bisa bisa kapan aja toh gitu. Atau kalau udah mencapai target udah pulang gitu kan ya gitu. Memang gig ekonomi itu udah dua sisi mata uang. Di sini dikatakan bisa memberikan kebebasan dan peluang baru, tapi juga tantangan dalam keamanan kerja dan kestabilan pendapatan tuh gitu. Nah ini juga kaitannya dengan affiliate marketing. Masuk kok, mereka itu masuk, afiliator itu masuk ke gig ekonomi gitu, para freelance gitu kan ya. Ya sisi manfaat dan tantangannya tentu ada sisi pragmatisnya, kerja sesuai suasana hati, bayar sesuai hasil, sesuai skill yang dipunya gitu. Fleksibilitasnya tinggi gitu kan ya gitu. Udah pasti dong efisiensi biaya gitu, karena bagi yang mau ngebayar jasa itu enaknya bayarnya per upah, bukan per bulan. Ada memang yang pakai kontrak, ada. Jadi yang menggunakan jasa itu dalam ekonomi gig ini atau ekonomi yang berbasis online ini, nggak ada tuh pengguna atau pelanggan atau klien tuh dia dikenakan bayar listrik, bayar wifi gitu kan ya. Semuanya murni hasil kerja sesuai kesepakatan, dipasang, dibutuhkan, mengerjakan artikel atau ambil order pesanan gini-gini, nanti kan algoritma yang hitung. Beda kalau kayak saya blogger, itu udah pasti ada ininya tuh, work with gorbisaputra.com. Nah, saya buka ketentuan kalau mau kerja sama saya, cara-caranya bisa dibaca sendiri ya gitu kan, apa aja yang saya pasang, jasa yang saya pasang gitu kan. Ini juga saya rangkum nih pembahasan ini dalam beberapa catatan saya, masih berkaitan tentang dunia yang kita jalanin sekarang tuh, tentang gig ekonomi. Penjelasannya sebenarnya kalau mau dibilang ini jatuhnya untuk ke platform ya, kayak kita para ojol ya gitu, Gojek, Grab, Shopee, Maxim, Lalamove dan sebagainya. Tetap kita tuh masuknya ke gig ekonomi gitu. Saya akan berusaha menjelaskan, tapi disclaimer, bukan pakar juga, cuma saya mengamati aja, saya juga mempelajari gitu. Seperti dikatakan, sistemnya pasti kemitraan gitu. Itu gimana cara perhitungannya? Jadi kalau dalam gig ekonomi itu pasti dikatakan mitra loh, bukan pegawai gitu. Ya kapasitasnya yang ngantar order gitu kan ya. Jadi cara berpikirnya tuh secara sistem mereka tuh sederhana banget. Misalnya nih, bisa dibaca nih, dalam satu kota rata-rata jarak order 3 km, 3 kilo loh ya. Terus waktu antarnya 15 menit. Nah artinya apa? Satu driver kalau bagi sistem nih bisa menyelesaikan sekitar 4 order per jam. Terus kalau rata-rata tarif order berapa ya? 10.000. Dari mana tuh hitungannya? Bisa dari hitungan bensin, bisa hitungan ini yang masih misteri, hitungan konversi kilometer ke rupiah itu apa variabelnya gitu. Terus mereka menghitung kalau bisa menyelesaikan 4 kali order per jam dikali 10.000, hitungan yang si pembuat sistem nih. Jadi yang diterima 40.000. Ini baru masuk ke atau yang disebut
gross transaction value per driver per jam gitu. Nah, naik nih ke nilai transaksi pendapatan driver. Dari 40.000 itu biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Nih, saya sederhanakan nih. Komponen nilainya. Driver dapat 70%, platform 20%, biaya sistem 10%. Ini kan waktu itu sering diribut, bukan sering sih. Yang demo besar-besaran kemarin tuh ya rapat dengan DPR kan gitu. Skema pembayaran tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Udah 70% katanya buat kita driver, platform 20%, biaya sistem 10%. Jadi driver cuma nerima 28.000 dari 40.000 tadi tuh per jam. Ya, cuman tetap para driver tuh nanggung biaya sendiri. Bensinnya sendiri, motor sendiri, belum ban, onderdil kita, motor kita, oli, kuota internet gitu kan. Contoh estimasinya, contoh banget nih, contoh aja. Kalau bensin 8.000, kayaknya udah nggak mungkin bensin 8.000. Saya cuma ngambil contoh aja loh ya. Terus si platform mikirin, oh buat servis kasih 3.000, kuota internet kasih 1.500, totalnya 12.500. Itu hitungan platform. Jadi pendapatan bersihnya yang tadi 44.000 dipotong yang ini, dipotong ini, dipotong driver 70, platform 20, biaya sistem 20, 28.000 masih dipotong lagi. Ya, dikurangin lagi tuh sama komponen yang kayak tadi, dapatnya 15.500 per jam. Jadi kalau dihitung 8 jam kerja, kalau ngitungnya emang stabil pendapatan, jadi cuma dapat per hari, andai stabil orderan masuk 124.000 per hari, pengennya segitu kan per hari kalau segitu gitu. Ya kalau secara realistis paling mendekati gitu tuh hitungannya. Terus kenapa tuh platform nggak menetapkan tarif tinggi? Ini ada kaitannya gini. Ini mungkin bahasa mereka kali ya, daya beli customer. Nah, kalau tarifnya terlalu mahal, udah otomatis tuh order akan turun drastis. Para driver nggak dapet dong orderan, ya kan ya. Itu gangguan lagi tuh. Mereka pengen pasti bikin event promo, gratis ongkir, gitu kan ya. Nah, lanjut ke, saya kasih contoh sederhana. Kalau tarif makanan naik dari 10.000 ke 20.000, pasti orang, ya namanya di kita kan masih banyak pelanggan yang mendang-mending ya gitu, makanya belanja 20.000 masih kembali ceban 10.000 gitu. Takutnya bagi platform tuh jadi orang jadi berhenti order gitu kan ya ke platform kayak kita gini gitu. Gojek, Grab, Shopee Food, GrabFood, Lalamove atau apa gitu. Berujungnya apa? Jadi order turun, driver jadi kehilangan pekerjaan. Dilematis sistem sebenarnya. Mungkin ini banyak juga yang dikeluhin kita. Gimana kalau promo dan diskon besar sebenarnya dalam strategi pertumbuhan bagi platform. Saya sekali lagi bilang sebagai platform. Nah, sistem kayak event gratis ongkir, diskon 60 atau 20, ada sistem cashback. Ini kan jadinya nanti membuat pengguna atau customer yang menggunakan aplikasi jasa apapun akan berpikir, platformnya baik banget ya gitu. Padahal sebenarnya ini tuh strategi ngebangun kebiasaan pengguna. Ini teman-teman perlu tahu, bahan bakar dalam dunia online itu sebenarnya adalah kebiasaan, mempengaruhi, cepat, praktis, mudah. Jadi secara psikologis ini loh istilah saya, baik Grab, Gojek, Shopee, Lalamove atau aplikasi jasa apapun itu dia pengen menjaga kolam mereka sendiri. Kolam tuh artinya jenis customer mereka gitu. Jadi logikanya nantinya pengguna terbiasa pesan barang atau pesan makanan secara online.
dipertahankan tuh dalam satu platform kan, saling saingan kan. Kayak jenis restoran, nanti mungkin ada tim-tim tertentu dari mereka yang ayo pasang di kami, promokan makanan kalian gitu kan ya, syaratnya mudah gitu. Nah itu berharap volume transaksinya meningkat ke platform masing-masing. Jadi ya mungkin kalau bahasa mereka awal-awal nih platform merasa rugi untuk ngebangun kebiasaan make menggunakan aplikasi untuk sering beli di aplikasi yang dipakai gitu. Sekali lagi mau itu Gojek, Grab, Shopee, Lalamove, paket pengiriman bahkan gitu. Tapi teman-teman juga harus paham ada kejanggalannya nggak sih yang sering dirasain driver. Ini udah pasti banyak yang ngalamin, saya yakin sebenarnya yakin. Cuman kan dilematis banyak faktor kan gitu. Jadinya ada beberapa hal nih yang membuat driver merasa sistem nggak adil kan ya, ketergantungan pada volume order. Jadi pendapatan order hanya stabil jika order terus masuk. Kalau order turun, pendapatan langsung turun kan. Belum resiko ditanggung driver, jadi driver nanggung sendiri tuh kecelakaan, belum motor rusak, cuaca buruk kayak tadi tuh hujan, belum ada aja yang usil kan, order fiktif. Nah platform kan nggak mau nanggung itu semua secara langsung, makanya sistemnya kemitraan kan, memindahkan resiko ke mitra, beda sama sistem kontrak PT, ASN gitu. Terus udah pasti tuh algoritma nggak transparan ya, driver sering nggak tahu kenapa nggak dapet order. Banyak tuh mungkin konten kreator yang berpikir begini bang caranya, deketin tempat bang, top up saldo dulu bang, jangan nolak orderan bang gitu. Terus kenapa order lebih banyak ke driver lain gitu. Sebenarnya itu semua dibuatnya otomatis sama sistem gitu. Terus apakah sistem ini licik sebenarnya bang? Ini kalau yang bagi saya lo ya gitu, bagi saya lo ya. Kalau yang mau mengatakan adil ya silahkan, tapi kalau bagi saya ya istilah licik itu sering muncul dari pengalaman para driver. Coba aja teman-teman wawancara mendalam lebih tahu. Paling mentok bahasanya ya jalanin aja lah bang, ketimbang ada kerjaan bersyukur gitu. Tapi dari sisi pandang ekonomi, sistem ini dibangun atas 3 tujuan utama. Menjaga harga tetap murah bagi pelanggan, karena kalau mahal kan saya bilang tadi pasti berhenti, nggak mau lagi tuh pakai, mahal lah di Grab, mahal lah di Gojek, mahal lah di Shopee, mahal lah di Maxit, mahal lah di Lalamove gitu. Nah jaga supaya udah tetap ordernya tetap banyak gitu, karena kalau nggak ordernya nggak tumbuh yang pada pakai aplikasi tadi sebutin, ekosistemnya berhenti takutnya gitu. Nah menjaga perusahaan tetap bertahan. Nah kalau bahasa mereka platform kan harus bayar server, teknologi, promosi, gaji karyawan mereka loh ya, bukan kita mitra. Terus kalau perusahaan rugi terus layanan bisa berhenti gitu. Terus kenapa tuh driver sering terlihat lelah? Nah karena driver berada di posisi paling rentan sebenarnya. Jadi driver harus kerja di jalan, menghadapi macet, menghadapi panas dan hujan, menjaga target order. Tapi penghasilan tergantung pada jumlah order yang nggak pasti kan. Ini sebabnya saya yakin teman-teman pasti banyak yang merasa cuma dapat capeknya doang, paling ujung bahasa kasarnya loh ya. Sebenarnya yang jarang, agak susah ya, saya mau bilang harusnya customer kita tuh teredukasi ya. Apalagi yang levelnya pengennya murah, cepet, banyak diskon, tapi jarang mahamin. Di balik satu pesanan makanan tuh ada yang driver tuh nungguin, belum kendala beli bensin, belum kendala macet gitu. Harusnya tuh customer kita mahamin itu, tapi nggak semua ya. Ada juga yang pasti memberikan tip. Jangan sampai deh teman-teman atau customer memberikan rating buruk tanpa alasan. Sabar kalau barangnya lagi di
antar kalau lagi macet gitu. Jadi hal-hal kecil tuh sebenarnya berarti banget tahu buat teman-teman driver. Terus kalau nanya apakah sistem ini bisa adil bang, kalau dibahas sebenarnya kalau ekonomi digital kayak gini nih era kita sekarang, transparansi tarif dan komisi harusnya tuh. Yang kedua, kalau bisa ada jaminan penghasilan minimum, terus perlindungan sosial bagi driver gitu ya. Beberapa negara mungkin teman-teman kalau searching juga terus mendorong regulasi ini, tapi prosesnya panjang pasti. Kesimpulannya, model gig ekonomi itu sebenarnya kalau mau dibilang efisien bisa, buka peluang kerja yang luas bisa, tapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pekerja. Karena emang driver tuh posisinya paling rentan gitu. Mereka menggunakan modal sendiri. Pendapatannya diatur emang yang namanya algoritma, sistem algoritma. Biaya operasional tanggung sendiri. Gitu. Karena itu pembahasan tentang kayak gini tuh gig ekonomi tuh dalam platform digital tuh masih banyak terus berlangsung di seluruh negara gitu loh. Itu ya guys penjelasan singkat dari saya guys gitu. Kalau ada yang setuju jangan lupa guys tekan tombol like, subscribe. Kalau mau tinggalin komentar kalau banyak gak setuju, nanti kita coba konten berikutnya gitu ya, dari si pembahasan yang sama gitu. Gitu aja ya guys, tetap semangat guys.